Ibu, ini bagaimana Ibu sendiri ini melihat kondisi sektor jasa pandu dan tunda kapal saat ini, terutama di tengah meningkatnya aktivitas pelabuhan dan juga ekspor impor nasional? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami bersyukur bahwa Indonesia saat ini pertumbuhannya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Kekhawatiran memang terjadi di awal tahun, namun itu dapat dijawab dengan baik dan ini terbukti dari, ini saya coba membacakan data dari BPS ya, bahwa data dari BPS yang rilis untuk Q3 2025 ini dikatakan bahwa adanya peningkatan 8,96% terkait dengan nilai ekspor, walaupun impor mengalami penurunan minus 2,09%, tapi ekspornya naik. Dan buat kita dalam sektor bisnis yang ada erat kaitannya dengan pelabuhan, kita dapat sampaikan bahwa trafik kapal itu naik 2%. Kemudian trafik peti kemas juga naik 5%. Non peti kemas naik 1%. Tarif untuk trafik penumpangnya naik 6%. In total sampai dengan Q3 2025 ini kami melihat pertumbuhannya positif. Dan untuk itu kami melihat peluang dalam aktivitas pelabuhan untuk ekspor impor nasional yang ada kaitannya langsung dengan bisnis jasa pandu tunda yang dilakukan oleh IPCM ini, endingnya akan sesuai dengan target yang kita harapkan. Oke, baik Bu. Ini kan kuartal 3 2025 ini mencatat laba sebesar 140,67 miliar begitu ya Bu ya, dari IPCM sendiri, ini naik dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya tahun 2024. Nah, dengan angka tersebut ini bagaimana sih sebenarnya Ibu menilai sendiri kontribusi wilayah operasi baru terhadap kinerja perusahaan? Baik, tadi sudah disampaikan sedikit bahwa pendapatan kita kan naik sekitar 15,5% ya. Kemudian untuk laba juga naik 16,16%. Dari kontribusi itu untuk wilayah IPCM itu ada dua. Satu adalah wilayah yang merupakan BUP pelimpahan atau pelimpahan dari Pelindo Group yang kita layani. Dan satunya lagi adalah wilayah pelimpahan yang memang milik dari IPCM sendiri. Yang dari IPCM sendiri atau kita biasa sebutnya adalah non-Pelindo itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2024. Itu kalau dulu porsinya hanya 37% untuk yang non-Pelindo dan 63% kontribusinya pendapatan dari Pelindo, maka saat ini kami mencatatkan sampai dengan September 2025 angkanya adalah 40% untuk yang non-Pelindo dan 60% yang untuk Pelindo. Apa artinya gitu kan? Ini artinya adalah pertumbuhan yang kita harapkan dari sektor yang bukan captive atau yang kita dapatkan memang dari upaya pengembangan usaha yang dilakukan oleh IPCM itu berbuah manis sesuai dengan targetnya. Jadi untuk market baru tadi yang kita sempat diskusikan, itu dari awal kami punya beberapa wilayah baru yang kemudian sampai dengan akhir tahun ini sudah mulai berproduksi dan hasilnya dapat kita lihat dalam tadi sampaikan tabelnya 40%-nya kontribusinya meningkat dari yang tahun sebelumnya. Jadi kurang lebih kalau kita mau buat resume, pendapatan dari non-Pelindo ataupun Tersus atau wilayah-wilayah baru itu berkontribusi positif sesuai dengan harapan yang kita inginkan sampai dengan Q3 tahun 2025 ini, dan sekarang sudah tinggal terakhir November Desember sepertinya sih bisa on target. Oke.